Hadirin wali santri rahmatullahi alaikum, mari kita tundukkan kepala dan buka hati untuk menyimak tausiah yang mana dalam hal ini akan disampaikan uraikan oleh yang terhormat Al-Karim Ibnul Karim Al-Ustadz Arwani. Kepada beliau wa alaihi falyatafaddal mashkura. Wala'al badru alayna min zaniyatil wada wajab syukru alayna mada'ali. Untuk semua wali murid dan para tamu undangan untuk menempati di bawah terop semua murid di depan panggung biar kita ngaji bersama, mudah-mudahan nanti barokah. Untuk wali murid yang ada di luar terop untuk menempati di dalam terop semuanya sehingga kita bisa ngaji dengan khusyuk. Wali murid terpalnya untuk murid-murid yang di depan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus kepada beliau yang terhormat dan yang kami hormati, pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, beliau Romo Kiai Haji Imam Bulkini, kepada beliau Romo Kiai Jumali, kepada beliau Romo Kiai Ali As'ad, kepada beliau yang kami hormati Bapak Kadis kita, Bapak Bardi, untuk sesepuh kita tak lupa Mbah Pairin yang kami hormati, kepada seluruh hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan tahmid bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa menghadiri majelis pengajian di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Para bapak, para ibu yang kami hormati,
jenengan sampun ngantuk. Niki jenengan pirsa basa Jawa. Ngertos basa Jawa? Oh, ngertos. Malam ini kita mengadakan tasyakur khotmil Quran ya, imtihan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, adik-adik ini memang seharusnya kita didik sejak dini. Jenengan semua, para bapak, para ibu, tentunya seringkali berdoa meminta agar diberikan anak yang solih atau solihah. Jenengan sudah tahu soleh itu apa? Bu, jenengan kalau berdoa memohon anak yang solih itu tahu maksudnya solih itu apa? Para bapak mungkin solih ini maksudnya apa? Solih itu artinya, solih itu dari lafadz solaha, artinya kalau bahasa Jawanya itu patut, bahasa Indonesianya itu pantas. Lah solih itu ukurannya siapa? Opo Pak Kades, opo Pak Kiai, opo Pak Ustadz? Ukurannya solih itu siapa? Loh, kalau ukurannya solih kiai atau ustadz, berarti mohon maaf, orang yang bukan kiai nggak boleh solih. Solih itu artinya pantas atau patut. Berarti kalau jadi kiai, pantasnya atau patutnya ya ngajar. Kalau jadi ustadz, pantasnya ya ngajar. Kalau jadi suami, pantasnya ya, loh, suami kok ngajar. Kalau jadi suami yang solih itu berarti menghormati atau memuliakan istrinya dan mendidik anak-anaknya. Kalau ibu-ibu solihah berarti jenengan harus menghormati suami panjenengan. Terus solihnya Pak Kades gimana? Apa harus setiap pagi iktikaf di masjid sampai zuhur? Apakah itu dinamakan Pak Kades yang solih? Bukan. Pak Kades yang solih berarti jam berangkat bekerja ya berangkat bekerja di kantor amanah sesuai dengan tugasnya, itu Pak Kades yang solih, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik kepingin jadi anak yang solih atau solihah, sampean ini masa-masanya belajar, waktunya belajar ya harus belajar. Nanti waktunya bermain ada sendiri. Para bapak, para ibu yang kami hormati, untuk mempunyai anak yang solih atau solihah itu ada beberapa tips atau cara. Yang pertama, menurut Imam Ghazali, kalau kepingin mempunyai anak yang solih itu pertama kali anak-anak harus dikasih makanan yang halal. Nanti karena makanan itu akan menjadi daging, menjadi darah. Kalau makanannya tidak halal, anak-anak dalam belajar itu menerima pelajaran itu sulit. Ada hadis Nabi yang mengatakan, inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Di dalam tubuh ini ada segumpal darah, mudghah apa ya, segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh tubuh ini baik. Apabila segumpal daging itu jelek, maka seluruh tubuh ini akan ikut jelek atau rusak. Ala wahya al-qalb, ingatlah segumpal daging tersebut adalah al-qalb atau hati. Makanya adik-adik biar menjadi anak yang solih atau solihah, pertama kali makanannya harus
halal. Makanannya harus halal, karena kalau makanannya tidak halal nanti hatinya rusak. Contoh, orang mukmin itu monggo. Matur suwun. Orang mukmin itu ibaratnya kayak lebah. Jangan tahu lebah? Adik-adik tahu lebah? Lebah itu tawon, ngerti tawon? Nah, tawon itu yang dimakan pasti hal-hal yang baik. Sampai lihat, tawon itu tidak mungkin makan makanan yang ngawur. Yang dimakan itu sarinya bunga. Terus lebah bersarang akhirnya menghasilkan madu. Setiap orang itu pasti suka madu. Beda dengan lalat. Tahu lalat? Apa lalat? Laler. Tahu laler? Laler menclok neng elore ril. Lalat itu, Bu, lalat itu makannya sangat ngawur sekali. Bahasa Jawanya itu menclok. Tahu menclok? Hinggap. Nah, lalat itu hinggap di undi-undi. Setelah itu hinggap ke kotoran, ke tai. Setelah itu kadang hinggap di wajahnya manusia. Lalat itu sama sekali tidak punya akhlak, tidak punya adab. Makanya ada makalah yang mengatakan man laisal adab kadubab. Orang itu yang tidak punya akhlak atau adab bagaikan lalat. Di mana-mana di Jawa itu banyak orang yang menangkar ngingu niku napa? Ternak lebah itu banyak karena lebah itu diambil sarinya. Tapi orang ternak lalat itu nggak pernah ada. Karena lalat itu ngawur, makannya ngawur. Akhirnya kalau makannya ngawur tidak halal, jadinya ya seperti lalat itu. Tidak berakhlak. Itu yang pertama. Bapak Ibu, kalau jenengan kepingin punya anak yang solih atau solihah, dijaga makanannya anak-anak. Jangan sampai dikasih makanan yang halal. Orang itu kalau wirai, jangan sampai dikasih makanan yang haram. Harus makanan yang halal. Adik-adik di sini ngaji pasti tahu caranya makan. Makanannya sudah halal, minumannya halal. Kalau mau makan, pertama apa? Cuci tangan. Terus baca doa. Kalau makan pakai tangan kanan. Itu sunnah Nabi. Misalnya kalau minum, baca bismillah. Terus minumnya dengan duduk, pakai tangan kanan. Baca apa dulu? Bismillahirrohmanirrohim, baru disedot. Setelah itu terus alhamdulillah. Barang siapa yang mau minum dengan ajaran Nabi, pakai tangan kanan, baca bismillah, disedot, bismillahirrohmanirrohim, terus alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim, disedot lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa yang mau minum dengan cara seperti itu, maka selama air itu masih ada di dalam perut, orang tersebut dijaga oleh Allah, insya Allah tidak akan melakukan maksiat. Adik-adik kalau di rumah minumnya seperti itu, loh gimana? Langsung glegek selak ngelak. Berarti mulai saat ini adik-adik kalau minum di rumah pakai tangan kanan, misalnya pakai gelas, bismillah dulu, bismillahirrohmanirrohim. Jangan langsung digelogok dintekne. 3 kali. Yang sabar itu melatih kesabaran. Baca minimal baca bismillah.
orang itu kalau makan atau minum tidak baca bismillah, maka akan dimakan atau minumnya akan dibantu oleh setan. Adik-adik mau makan dan minum dibarengi setan? Mau? Nggak mau. Berarti mulai saat ini makan atau minum harus baca bismillah. Terus di rumah bapak ibu biasanya mencontohkan seperti itu apa enggak? Enggak. Berarti kalau enggak, besok bapak ibu sampean harus praktek di rumah seperti itu. Terus bapak ibunya melihat sampai enggak ngajari bapak ibu. Besok bapak ibu, ini kan sekarang bapak ibunya sudah mendengar. Berarti besok kalau bapak ibunya sampean tidak minum atau makan seperti itu, diingatkan, Pak, cuci tangan dulu, terus baca bismillah dulu. Kalau minum ya tangan kanan, jangan minum tangan kiri sambil berjalan, jangan ya. Itu untuk apa? Biar secara rohani apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu betul-betul bergizi secara rohani, akhirnya mempengaruhi darah kita, daging kita, otak kita, berpikir cerdas. Terus badan ini buat ibadah tidak malas, sampean ketika belajar juga tidak malas, akhirnya menjadi anak yang cerdas, solihah. Bapak ibu untuk saat ini kalau kepingin punya anak yang solih atau solihah, pertama yang harus diperhatikan makanannya anak-anak. Kalau makanannya sudah halal, cara makan dan minumnya harus pakai akhlak. Ingat-ingat tadi contohnya bagaikan lebah dan lalat. Kalau orang wirai itu kalau nggak halal nggak mau, subhat aja nggak mau. Jenengan tahu subhat itu apa? Subhat itu tidak jelas halal haramnya, ya. Misalnya adik-adik masuk kelas, di meja tiba-tiba ada lasgar, sampai yang tanya, ini lasgarnya siapa? Nggak ada yang tahu. Berarti kan tidak jelas halal haramnya, jangan diminum. Itu namanya subhat. Misalnya di masjid sana tiba-tiba di emperan masjid itu ada degan, tahu degan? Nah, sampai yang tanya Pak Kiai Imam Bulkini, Pak Kiai ini degannya siapa? Saya nggak tahu. Sampai tanya kepada Pak Ali As'ad, Pak Ali ini degannya siapa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Berarti itu subhat, jangan dimakan. Terkadang kalau santri itu nakal, ada yang mengatakan gimana? Oh, ini jangan-jangan kirimannya malaikat degan ini. Loh, malaikatnya apa kok nguduh nih degan sampai yang biaya aneh? Berarti itu kan bukannya tidak ada yang punya, tidak jelas, jangan dimakan. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, kalau panjenengan kepingin punya anak yang solih atau solihah, yang kedua itu al ilmu nafi fi ridho syekh. Ilmu yang bermanfaat itu tergantung ridhonya guru, tergantung ridhonya guru. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah pasrah anaknya jenengan pasrahkan di yayasan Nahdlatul Ummah sini, dipasrahkan kepada Bapak Kiai Imam Bulkini, jenengan sudah harus pasrah total. Sudah pasrah total. Jenengan tahu kiai-kiai zaman dulu di Jawa Timur ada contohnya Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau terkenal waliullah. Beliau dulu mondoknya di Bangkalan, di Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika pertama kali Kiai As'ad datang ke Bangkalan, katanya Kiai Khalil bagaimana? Loh, As'ad, Rene As'ad, sampean anaknya ganteng, kuning, hidungnya mancung kayak orang Arab. As'ad, yang paling cocok untuk sampean selama di pondok sini, sampean membersihkan WC-nya santri-santri. Jenengan bayangkan, ganteng, kuning, hidungnya mancung kayak orang Arab, oleh Kiai Khalil, oleh gurunya
ditugasi membersihkan WC. Jenengan bisa membayangkan Bu, WC-nya santri, ribuan santri, ada yang warnanya kuning, ada yang abu-abu, merah. Tapi beliau Kiai As'ad karena kepingin mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, apapun kata gurunya, apapun kata kiainya, beliau tidak pernah membantah. Sami'na wa ata'na. Nggih. Lah bedanya orang sekarang itu misalnya anaknya dijewer aja oleh gurunya, biasanya orang tuanya protes apa enggak? Bapak Ibu, jenengan kalau sudah pasrah kepada Kiai Imam Bulkini untuk dingajikan di sini, seandainya ada salah satu ustadz atau ustadzahnya jewer putra putri jenengan, jangan sekali-kali jenengan protes, karena tidak ada ustadz, kiai atau guru memukul atau menjewer santrinya itu karena marah, tidak ada, tapi karena dasarnya kasih sayang. Kalau memang sudah pasrah, ya dipasrahkan total. Orang tua nggak usah ikut-ikut ngatur. Kalau jenengan ngatur, ya sudah, bawa pulang anaknya jenengan, diajar sendiri di rumah. Jenengan ngajari anaknya jenengan, misalnya baca Quran di depanin jenengan, mumet Bu sampean. Sampean nggak pernah ngajar anak-anak. Insya Allah saya hampir tiap hari, mulai dari Jawa, di Kalimantan, setiap hari sore setelah maghrib menghadapi anak-anak begini banyak sekali. Wah, seruwet. Tapi karena kita diniati ibadah, walaupun kita nggak ikut punya anak, nggak melok gawe anak, tapi kami sabar untuk mengajari anak-anak jenengan. Dan jenengan yang di rumah enak-enak nonton TV kowah-kowoh, ngerti anaknya balik nangis, jenengan gak terima, tiba-tiba datang ke madrasah, ustadznya sopo ini mau anakku nangis dijewer. Kalau saya jadi ustadznya, ada orang tua protes, go balik anakmu, apa ini dewe. Loh iya, sebetulnya mendidik anak ini kewajibannya jenengan sebagai orang tua, apa kewajibannya Pak Kiai Imam Bulkini? Kewajiban orang tua. Tapi karena orang tua tidak mampu mendidik sendiri, makanya dititipkan. Kalau sudah titip, dipasrahkan, ya jangan protes. Kalau pasrah anak ngaji itu, orang tuanya datang sowan ke Kiai Bulkini, assalamualaikum Pak Kiai, saya minta tolong masrahkan anak saya untuk biar ngaji dididik di sini. Mbah dadi opo abang ijo, pokoknya tak pasrah nih Pak Kiai, saya pasrah. Kalau sowan ya setidaknya bawa apa? Gula apa-apa ngono Bu, aja kosongan. Mesakne Kiai ini. Loh, terkadang itu ada anak itu datang nggak diantar orang tuanya, sekeluntung-keluntung koyok titik teko nomor-nomor. Loh, saya ngalami, seringkali ngalami. Jenengan harus menghormati ustadz atau ustadzah atau kiai yang mendidik jiwa raga putra putri panjenengan. Jenengan harus sopan, datang matur kepada Pak Kiainya. Lalu kadang orang tua itu di Banyuwangi, di tempat saya ada guru ngaji, anaknya pulang nangis, orang tuanya datang protes kepada Pak Kiainya. Pak Kiai, sampean Kiai Cakopo jirene, anakku balik nangis, bathuke mentol kabeh ditutuki kancane ning dalan. Ngomong terus, wedoke istrinya malang kerik, sampean gak iso didik anakku. Padahal kiai tersebut santrinya sekitar 100. Terus setelah orang tersebut, biasanya orang itu datang ke tempatnya kiai kan, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo. Oleh kiainya disuguhi kopi, dikasih gedang goreng, terus gedang gorengnya dentek nih, kopi ini diseruput, ngamuk-ngamuk. Katanya kiai tadi bagaimana? Setelah orang tuanya ngomong selesai, terus kiainya tanya, anak jenengan kalau zaman dulu itu anak ngaji kan setelah maghrib sampai isya,
anaknya jenengan ngaji di sini berapa jam? 1 jam. Ya betul. Mulai kapan? Mulai maghrib sampai isya. Lah katanya kiainya tadi, selama anak jenengan ngaji di sini selama 1 jam maghrib sampai isya, itu tanggungan saya. Tanggungan saya. Kalau anaknya jenengan nangis, pasti bahasa Jawanya dineng-neng. Apa bahasa Indonesia ini dineng-neng? Didiemin. Dineng-neng. Tapi kalau sudah pulang di jalan, ditutuk kancane bathuk mentul, ya bukan tanggung jawab kiai. Wong santrinya 100, misalnya di sini santrinya 100, rumahnya ada yang SP4, mungkin blok 1, blok 2, blok sampai blok berapa di sini? Oh jalur, sampai jalur berapa? Nah misalnya 9, mulai jalur 1 sampai 9 ada. Pak Kiai Bulkini mengantarkan, ayo kamu tak antarkan blok 1, tak antarkan blok 2, teko omah subuh Bu. Kalau kepengen anak jenengan tidak ditutuk kancane, jenengan jemput sebelum pulang, jenengan datang ke sini dijemput. Ojo kon ngeterne balik kiyaine, anake nangis kok protes. Kalau betul-betul jenengan, napa enten mriki protes? Kalau betul-betul jenengan kepengin punya putra putri yang solih atau solihah, pertama tadi makanannya halal, yang kedua jenengan menghormati bapak ibu guru yang mengajar. Jangan sekali-kali jenengan protes kiainya. Sekarang itu kan ada HAM, dijewer HAM, disabet HAM, kakean HAM. HAM itu hak asasi manusia. Zaman dulu santri zaman dulu itu dipukul kiainya itu malah suka buat kenang-kenangan. Alhamdulillah aku dikeplok kiaiku. Lah itu kalau santri zaman dulu besarnya jadi kiai. Jenengan terus tahu tadi ceritanya Kiai As'ad di Pondok Bangkalan itu, beliau membersihkan membersihkan WC-nya para santri-santri itu. Pulang di rumah menjadi kiai besar, Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau putranya Kiai Samsul Arifin, kiai yang kaya raya. Sekarang santrinya di Asembagus Situbondo itu kurang lebih sudah di atas 10.000. Dulunya di pesantren, beliau dengan sukarela apapun kata kiainya dikerjakan, walaupun itu membersihkan WC. Saya dulu pernah ngaji pasanan, kalau bahasa Jawanya itu huduran, selama bulan puasa di Tebu Ireng Jombang. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika mondok di Bangkalan di Syekhona Khalil, suatu ketika Syekhona Khalil itu kelihatan murung diam. Terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika itu masih santri, masih muda. Kiai, kenapa jenengan kok kayaknya sedih? Jawabnya Kiai Khalil bagaimana? Itu cincinnya Bu Nyai tercemplung di sapi tank. Tahu sapi tank jenengan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tanpa disuruh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung datang ke sapi tank selulup mencari cincinnya Bu Nyai tadi. Jenengan tahu jadinya beliau pulang menjadi Rois Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Beliau baktinya seperti itu kepada gurunya. Saya yakin di sini nggak mungkin anak-anak suruh yang jorok-jorok, nggak mungkin. Paling pol nyapu, ya, paling pol kon nyapu, piket nyapu. Makanya Bu, sekali lagi, jenengan kalau sudah pasrah ke pesantren ini, jangan sekali-kali jenengan ngatur-ngatur kiainya, ngatur-ngatur ustadz atau ustadzahnya. Jangan protes-protes tentang metode pembelajaran. Anak wong dijeweri. Kalau saya yang jadi ustadznya, bawa pulang. Karena apa? Gak mungkin manfaat. Biasanya kan orang tua kalau nggak terima, ojo ngaji neng kono,
gurune kereng pindah neh rono ning musala kono, neng kono gurune padha ae pindah neh rono. Padahal ada makolahnya santri yang sangat menarik. Kasrotul intiqol min alamatil konyol. Konyol, adik-adik ngaji pindah sini, pindah sana, pindah sana, pindah sana, belum sampai bisa alamat konyol, nggak bisa ngaji sampean. Kalau sudah di sini ya di sini, ngaji sampai selesai. Apapun kata bapak dan ibu guru dipatuhi. Adik-adik biasanya sama bapak dan ibu guru ada yang membantah. Banyak. Besok jangan diulangi ya, bahaya, nanti bisa ilmunya tidak bermanfaat. Pokoknya bapak ibu guru bilang A, sampean harus ikut A, bilang B, sampean harus ikut B. Terus kalau di rumah, Pak, Bu, adik-adik di rumah bisa hormat kepada panjenengan karena berkat didikannya para kiai dan para ustadz-ustadzah yang ada di lembaga ini. Kalau tidak dididik, anak jenengan di rumah nggak akan hormat kepada panjenengan. Makanya jenengan harus menghormati guru-gurunya anak-anak panjenengan agar ilmu dari anak panjenengan barokah dan bermanfaat. Biasanya di sini ada apa enggak orang tua yang cerewet? Ada. Yang sudah ya sudah, nggak apa-apa. Mulai detik ini jangan diulangi biar adik-adik mudah mendapatkan ilmu, karena ilmu itu cahaya akan hinggap di hatinya orang-orang yang hatinya bersih. Lah kalau jenengan anaknya diajari, jenengan anaknya dijewer agar anaknya nurut, agar anaknya patuh, jenengan tidak terima, wong tuae malah malang kerik. Gak mungkin anaknya jenengan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat ya. Anak saya tadi melihat perpisahan tadi ketika lampu dimatikan, hampir saja air mata saya tumpah nangis karena nelongso. Wes meh nangis, moro-moro lampu nimpan biar gak sido. Yo isin aku apa nangis. Nah, seperti itu anaknya jenengan dididik. Di samping ngaji anaknya jenengan kreatif sekali tadi. Ada yang mampu joget, ngelatih joget itu sulit Bu. Ada yang begini terus ada yang begini. Kalau tidak dilatih kabeh podo ndangak, culek mana. Loh itu ngelatihnya sulit, saya yakin sulit. Ada yang bungkuk, ada yang naik, tangannya begini. Kalau pas tangannya begini yang sini ikut naik, ya pas mata jelek gini. Anaknya jenengan dididik ngaji, dididik kreatif seperti ini. Di sini tahu SPP jenengan? SPP-nya 1 bulan berapa? 50. Masya Allah, 50 untuk rokok itu 1 hari 12. Masa anak yang jenengan sampean podok nih rokok Bu? 50. Menurut saya minimal kalau Kalimantan itu minimal 100. Kalau nggak percaya, saya bawa uang 100.000 tak bayar anakku, aku udah anak. Tak bayar openi saulan 100.000. Sitok wae ra usah akeh ngene iki. Mampu jenengan? Gak mampu. 50.000 di Kalimantan dapat apa Bu? Di Jawa parkir mobil itu sekarang 5.000 sampai 10.000. Parkirnya cuma setengah jam aja bayarnya sama, 5 menit bayarnya sama. Lah anak jenengan parkir di sini 1 bulan, pipis di sini, ngaji di sini, buang air besar di sini, berapa jam anak-anak di sini? 2 jam. 2 jam kalau 50.000 dibagi 1 bulan, 1 hari berarti 1.800. 2 jam anak. Sekarang sepeda motor saja di Jawa parkir itu minimal 2.000. 5 menit 10 menit 2.000. Masa anak sampean luwih berharga sepeda motor timbang anak?
parkir sepeda motor 2000, anak parkir sak neleke 1800. Tego sampean kaya ngono terus arep-arep ilmu sing barokah manfaat. Sesuk 100 ya Bu, tenan pora. Logikanya seperti itu. Parkir saja 5 menit 2000. Gak entuk apa-apa Bu. Lan jenengan markirkan anak di sini 2 jam kok 1800, balik nggawa ilmu. Besok kalau jenengan mati, jenengan dibacakan doa, itu tidak ternilai harganya. Bayari 1800 2 jam. Sampeyan tego 1800 karo kiyane gitu ku sabun gak cukup. Sampeyan tego kiyane gak sabunan adus. Astagfirullahaladzim. 1800 2 jam. Ayo tak titipi arek 1000. Ora usah 1800, 5000 2 jam bendina. Gak gelem sampean koyo ngono arep-arep ilmu barokah manfaat. Nggih, saya sebagai guru ngaji, saya dari dulu sebagai guru ngaji, kalau saya ngajar ngaji itu saya dibayar tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena harfun minal Qur'an khairu minad dunya wa ma fiha. Satu huruf dari Al-Qur'an lebih berharga daripada dunia seisinya. Makanya saya kalau ngajar ngaji dibayar gak mau. Tapi kalau bisa roh ya tak tampani. Itu bukan bayaran. Loh, siapa yang kuat bayar guru ngaji? Satu huruf itu lebih baik daripada 1000 dinar. Dinar itu uang emas zaman dulu di Arab. Sak huruf Bu, 2 jam anaknya jenengan dapat berapa huruf? Kuat bayar guru ngaji. Makanya saya kalau ngajar ngaji nggak mau saya dibayar, biar Gusti Allah yang membayar saya. Tapi dari orang tua ada kontribusi bayar SPP untuk bisa roh guru, itu bukan bayaran. Kalau bayaran segitu ya saya nggak mau. Nggak ada orang yang kuat bayar guru ngaji. Itu hanya sebagai bisaroh. Bisaroh itu artinya bebungah. Ya untuk apus-apus lah jawane. Pak kiainya dapat ya cuma berapa, saya ketewar piro 82 pens 52 2,5 juta 2,6 kiai ini pinten mriki ustadz 4 2,6 dibagi 4 500 selawe saulan kuwi mbok anggap bayaran. Wah aku ya moh Bu dibayar sakmono. Saya ngajar ngaji 1 bulan dibayar 10 juta pun saya nggak mau kalau atas nama bayaran. Kalau atas nama bayaran nanti nggak dapat gajian dari Gusti Allah. Makanya itu namanya bisaroh. Ya Allah, sesuk muda Bu 100.000. Loh Pak, jenengan setuju 100.000 Pak? Hah? Loh 100 gak mau, maunya 200. Enggak gini, kalau 50.000 di Kalimantan itu keterlaluan ya. Sayyidina Ali, sampean tahu siapa Sayyidina Ali? Pak Sayyidina Ali itu beliau Khulafaur Rasyidin nomor 4 kok 1 nomor 4. Beliau menantunya Rasulullah. Ya Allah, jam 11 sudah setengah jam, tadi mulai setengah 11 kelamaan. Sama nggak ngantuk? Mondok di sini ya, tidur sini. Loh itu sudah dibangunkan pondok oleh Pak Kiai Bulkini. Oh belum ada pintunya. Sing mikir wong tua ojo kiai ini kon mikir pintu. Loh sing nuruni anak sampean kok sing ngene lawang kiai ini kebacut sampean. Sesuk urunan gawe lawang. Biar ketika anaknya jenengan di situ terjaga. Yang tidur anaknya jenengan kiai ini kon gawe lawang kebacut sampean. Sayyidina Ali itu menantunya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ana madinatul ilmi,
aku adalah kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Makanya Sayyidina Ali itu terkenal sebagai sahabat muda yang sangat cerdas sekali. Beliau itu walaupun muda tapi sangat cerdas. Kenapa Sayyidina Ali kok bisa mempunyai ilmu yang begitu banyak dan sangat cerdas? Bahkan para sahabat-sahabat yang tua, mohon maaf nyun sewu, misalnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, itu kalau ada permasalahan misalnya fikih, itu datang ke Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Ali lebih muda untuk bertanya. Karena Sayyidina Ali itu sangat cerdas dan sangat pandai. Sayyidina Ali, salah satu resepnya kenapa beliau bisa cerdas dan sepandai itu, karena Sayyidina Ali mempunyai prinsip. Katanya Sayyidina Ali, man alamani harfan kuntulahu abdan. Tak ulang lagi, adik-adik hafal? Jangan ngomong sendiri. Mau bermangan opo kok ngomong? Dengarkan ya. Man alamani harfan kuntulahu abdan. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, saya siap menjadi budaknya. Itu Sayyidina Ali. Beliau berprinsip seperti itu. Makanya beliau terus dianugerahi oleh Gusti Allah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dan menjadi orang yang sangat alim alamah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai-sampai Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi. Ali adalah pintunya. Tapi Sayyidina Ali hormatnya kepada guru seperti itu. Ada orang mau mengajari saya satu huruf saja, saya siap menjadi budaknya. Lan jenengan sampean-sampean sudah dapat berapa huruf? Gak mungkin sampai diperbudak gurumu, gak mungkin kalau di sini. Tapi bayarnya 50.000. 50.000. Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, 50.000. Janganlah anaknya orang lain. Jenengan dibayar Pak Kiai Bulkini, Pak. Anak sampean go mulih diajar dhewe nang omah saulan, bayar 50.000. Anak sampean dhewe sing bayar wong liya. Aku yakin jenengan gak sanggup. Wong anak itu kalau diajari orang tuanya biasa bantah. Nggih napa mboten? Malah tukaran sampean karo anak sampean ngajari dhewe. Wes ngajari gak iso, anake bandel malah tukaran. Titip ae nang pondok Nahdlatul Ummah, murah 50.000. Jenengan mulai saat ini harus berpikir, para wali santri berpikir, mosok anakku diajari ngaji, diajari baca Quran. Quran itu luar biasa, dan Quran itu bahasa Jawanya apa ya? Luwes lah, luwes. Ada orang hajatan, sunatan, tahu sunatan? Dibacakan Quran pantes. Ada orang hajatan menikahkan anaknya mantu, dibacakan Quran pantes. Ada pengajian bacakan Quran pantes. Ada orang meninggal dunia dibacakan Quran pantes. Kalau nyuwun sewu dangdut misalnya, ada hajatan dangdut pantes. Jajal wong mati dangdutan, cinta satu malam digepui uang sampean. Loh, jenengan tahu belajar nyanyi dangdut bayarnya berapa? Kelas sekolah musik itu 50 jutaan Bu per bulan, jutaan. Jenengan anaknya dididik bisa mengerti Quran. Besok kalau jenengan meninggal, anaknya jenengan membacakan Quran. Yang ketika jenengan sudah di alam barzah, sego gak doyan, nyanyian gak doyan, dibacakan Quran oleh anak jenengan, tego 50.000 saulan. Entah protes ngomong apa? Astagfirullahaladzim, 50.000. Besok setelah lebaran muda nggih Bu. Adik-adik gak tak tanya, jangan diam. Yang bayar bukan sampean, ibu kok yang bayar. Bu, ibu, setelah lebaran SPP naik, setuju? Setuju? Ibu-ibu loh, ibu-ibu yang tidak setuju angkat tangan.
Oh berarti setuju. Berarti setuju. Bapak-bapak napa enten sing keberatan 1.000 saulan? Setuju? Lek mboten setuju gowo balik anake ulang dhewe. Nggih. Nggih ngapunten, mohon maaf. Mosok 50.000 titip anak dihitung per hari satu hari 2 jam 50.000 dibagi 30 1000 sekitar 1.800 lah atau 1.700 lah 2 jam anak dititip nih. Besok kalau anak jenengan tadi mendapatkan piala sing bangga sopo? Sing bangga bapak ibu sesuk wis dipamer-pamerne ngono. Wah anakku juara 1.800 2 jam sini wong. Ngapunten ingkang kathah. Kula mesakne nyawang kiai-kiai guru-guru ngaji niku masya Allah. Sopo sing mikirne guru ngaji niku lek mboten jenengan. Lho saya terus terang menjadi guru ngaji itu sudah sejak saya masih usia belia di Jawa itu. Saya dididik ngaji, usia saya masih belia, langsung disuruh terjun ngaji anak-anak. Sampai sekarang saya di Kalimantan, nggak niat ngajar ngaji saya di Kalimantan. Tiba-tiba kok takdirnya bertempat di situ, banyak anak juga. Alhamdulillah. Adik-adik, sampean jangan sekali-kali berani ya dengan bapak ibu guru ya, harus taat. Sampean kalau datang sungkem cium tangan bapak ibu guru, jangan sekali-kali berani, nanti ilmunya tidak manfaat. Siapapun guru sampean, walaupun guru di sekolah pas pagi, guru ngaji, semua sama-sama dihormati. Tadi yang guru, Pak Guru yang mau pamit tadi siapa? Pak siapa namanya? Pak Ali. Rumahnya mana rumahnya? Sampang. Bu, Pak Ali setiap hari ngajari anaknya jenengan, pulang kapan pulang? 17 Senin. Sampai nyunungi mikir nyangoni apa Bu? Guru nih loh, mikir nyangoni apa ora? Aku yo sanggup nggo duwe aku. Pak Ali monggo pergi, Pak Ali monggo pergi, pinarak pergi, monggo Pak Ali. Pak Ali, Bu, saya tadi nggak bawa uang, cuma ini duit real nih, duit Arab nih. Nah ini 1.000 tak pamer nih. Saya dengan Pak Ali gak kenal, baru ketemu ini. Beliau yang ngajari anak-anaknya jenengan. Saya yang gak kenal, karena saya terharu. Sangat terima kasih mau berjuang di sini. Ini sebagai bentuk terima kasih saya. Monggo buat sangu. Ya, sampean wong tuwek nyangoni piro sesuk balik iki? Mangewu tuh kok nih sosis. Pak Ali radoyan sosis. Loh, itu cara menghormati guru anak jenengan yang sudah diajarkan Pak Ali kepada anak jenengan. Akan jenengan tukar atau sampean ijoli opo wae gak mungkin, misal gak mungkin. Ilmu sudah masuk di sanubari anak panjenengan. Anak panjenengan menjadi anak yang solih solihah, bisa menghormati orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya. Gak, itu tidak ternilai harganya. Walaupun jenengan sesok teko Pak Ali sangoni 500.000, belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu itu. Sesok 500.000 ya Bu ya. Alah menengahe. Wis gak nyaut. Nggih, karena ini sudah malam ya Allah. Sudah hampir jam 11:30. Ingat-ingat Pak Bu, yang pertama, kalau jenengan kepingin anak mempunyai anak yang solih solihah, mempunyai ilmu yang bermanfaat, pertama anak-anak harus dikasih makanan yang halal. Yang kedua, jenengan harus berusaha bagaimana agar guru dari anak-anak panjenengan, kiai dari anak-anak panjenengan itu ridho dengan anak jenengan. Kalau sekali lagi tak ucapkan, kalau anak jenengan misalnya dijewer atau dipukul, jangan sekali-kali jenengan protes ya. Itu untuk mendidik, karena saking sayangnya
Bapak Ibu guru kepada putra putri panjenengan. Sudah yang ketiga, agar panjenengan mempunyai anak yang solih solihah. Yang ketiga, wong tuwae kudu wani tirakat. Bapak Ibu jenengan kalau malam bangun sholat tahajud terus mendoakan anaknya napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Pak Bu nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Kabare saya belum menikah jadi nggak tahu ya. Belum tahu. Kabare gawe anak kuwi kabare penak. Kabare. Tapi bar gawe anak ojo kowah-kowah diopeni anake. Nggih. Anake diopeni. Kalau malam jenengan bangun didoakan. Itu ada makalah yang baik. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberi contoh yang baik itu lebih fasih daripada hanya sekedar ucapan. Anak jenengan terkadang jenengan kasih tahu le sholat, le sinau, terkadang dia bantah. Tapi kalau jenengan ngasih contoh, waktunya maghrib jenengan dari rumah dengar adzan langsung wudhu terus jalan ke masjid jamaah. Lama kelamaan anak jenengan melihat, ya Allah bapak ibuku rajin, aku mencontoh lah. Lama kelamaan di hati anak jenengan tumbuh rasa untuk kepingin mencontoh setiap hari apa yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Kalau jenengan rajin jamaah, anak-anak ini setiap hari melihat dan akan mempengaruhi di hatinya. Nyontoh jenengan, Pak Bu, jenengan setiap hari ketika menyuruh anaknya le sholat jamaah, jenengan sambil nonton TV pegang remote, apa jenengan ngasih contoh berangkat? Tenan pora iki. Jenengan dolanan HP, kurung adzan langsung perintah, ayo piye lek nyeluk temriki piye? Bagaimana kalau memanggil anaknya le ya le nduk apa ya le berangkat sholat di masjid, bapak karo ibu nyekeli HP ya ora dadi apa-apa Bu, contohnya gak bagus. Jenengan gak usah ngomong, jenengan jamaah setiap hari, anak pasti mencontoh. Kalau jenengan di rumah misalnya setiap sholat maghrib atau setelah sholat isya, jenengan setiap hari istiqomah baca Quran, lama-lama anak jenengan akan mengikuti. Jenengan setiap hari, Pak Bu istiqomah baca Quran, kok menengahi ketoke ora mboten lho Pak, mboten Pak, jenengan lek tangi lek dalu tangi no mboten Pak, tangi no mboten, sing tangi opone kok angger tangi ya lho sing tangi opone maksudnya jenengan nggih tangi wudu terus sholat tahajud ndongakne anake nggih. Kalau orang tua itu nggak mau riadoh, nggak mau ikhtiar, nggak mau tirakat mendoakan anaknya, yo tangeh lamun Bu. Saya dulu masih ingat ketika saya kecil, saya masih sekolah MI itu, saya nggak tahu ketika itu saya berangkat sekolah oleh ibu saya dikasih air 1 gelas air putih suruh minum ketika ujian biasanya, besoknya lagi dikasih air. Usut punya usut, ternyata sebelum sholat subuh ibu saya itu katanya membaca Fatihah 41 kali ditiupkan di air terus paginya diminumkan saya. Jadi ini kan ya bagus gini gitu mboten niku rahasia niku sebetulnya. Loh, kalau saya tidak mendapatkan doa dari guru-guru saya, dari orang tua saya, gak dadi apa-apa aku Bu, gak dadi apa-apa. Doa itu luar biasa nggih. Jenengan ngasih contoh. Terkadang orang tua iki yo lucu kan, itu ada pelajarannya. Jenengan kalau punya anak usia 7 tahun wajib diperintah sholat. Kalau umur 10 tahun anaknya nggak mau sholat, orang tua wajib memukul. Tapi mukulnya ya sewajarnya lah, jangan pakai kayu ulin terus dikupluk, jangan
Maksudnya mukulnya itu agar anaknya jera gitu aja. Suatu ketika ada orang tua, anaknya usia 10 tahun, disabet, kok ora gelem sholat, bapak dhewe ora gelem sholat, anaknya dipukul. Lah kowe apa gak krungu jere kiaimu sing kon mukul lek gak sholat kuwi arek umur 10 ta, bapak wis umur 50 ya gak dipukul jere. Alah kemplo nggih, dieling-eling Bu, anak yang solih atau solihah itu sangat-sangat berharga. Siapapun orang tua di dunia ini pasti mengidam-idamkan mempunyai anak yang solih atau solihah. Jenengan nyun sewu, seandainya punya anak gak solih atau solihah, misalnya anak yang jenengan wani kalian jenengan sampean mumet Bu, mumet dunia sak pirang-pirang iso entek, wong tua iso wirang kisinan gara-gara anak. Tapi kalau anaknya jenengan solih atau solihah, yang untung siapa? Orang tua. Besok itu di akhirat konon katanya jenengan bapak ibu di surga, tapi anak jenengan ketika jenengan di surga, anak jenengan di neraka, anak jenengan protes kepada malaikat, saya tidak terima kalau orang tua saya di surga. Loh kenapa nggak terima? Saya dari kecil tidak dididik, tidak dipondokkan, tidak dingajikan, akhirnya saya bodoh, tidak tahu mana yang halal mana yang haram, akhirnya saya terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik dan saya ke neraka gara-gara orang tua saya. Saya tidak terima kalau orang tua saya di surga, saya di neraka. Akhirnya jenengan sudah di surga enak-enak, diambil oleh malaikat, dimasukkan neraka bersama anak jenengan, naudzubillah min dzalik, karena anak jenengan tidak solih atau solihah atau tidak jenengan didik. Sebaliknya ketika jenengan di neraka, anak jenengan yang solih atau solihah mau dimasukkan ke surga, dia nggak mau. Malaikat, saya nggak mau masuk surga sebelum orang tua saya sampean datangkan ke sini untuk masuk surga bareng dengan saya. Kata malaikat, lola nyapo sampean jadi anak solih, pantasnya di surga. Orang tua sampean bukan orang baik tapi di neraka. Enggak malaikat, dulu saya bisa menjadi anak yang solih atau solihah seperti ini berkat orang tua saya sabar mendidik saya guru ngaji itu nggak ada yang jengkel, sabar. Jenengan tinggali Pak Kiai Bulkini, tahu jaluk mundak dan jenengan nggak tahu. Itu karena tidak tega untuk minta napa nggih SPP mundak niku, beliau nggak tega. Tapi jenengan yo gak tahu diri pisan, wis kiyaine gak tega, wong tuae glendem ae, ya wis bar 50.000 sampai kiamat. Saya minta jenengan orang tua ini rembukan, mosok anak dhewe diajari ngaji saulan 50.000, setidaknya 1.000 lah. Atau misalnya ada orang tua yang gagah berani 1.000 ora pantes 200 lah. Tapi kita yo serawani sampai ngono lah, wis jangan. Angel nggih niki wau bisa difahami nggih. Ini sudah jam setengah 12, saya tadi naik jam setengah 11, sudah 1 jam. Pokoknya intinya jenengan ingat-ingat agar mempunyai anak yang solih atau solihah. Nggih nenten niki wau dibisiki kon donga sekalian. Doa itu menurut saya yang paling bagus itu yang sepuh, jangan saya yang sepuh saja. Kiranya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.